Yang sekarang ini yang lagi kita galakkan ini aplikasi Mobile JKN, Bang. Jadi di aplikasi Mobile JKN itu banyak sekali kegunaan yang dapat diterima oleh si peserta ataupun masyarakat. Dari mulai kartu digital, antrian online, bisa mengecek tagihan juga, Bang, kalau misalnya dia mandiri, Bang. Ya, di studio sudah hadir BPJS Kota Singkawang, perwakilan BPJS Kota Singkawang dengan Pak Dimas Prayogi. Ya. Selaku apa, Pak nih? Nah, sebelumnya saya makasih dulu nih, Bang, ya, udah diundang di podcast Abang nih. Jadi, nama saya Dimas Prayogi. Saya Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta di Kantor Cabang Singkawang, BPJS Kesehatan. Asli orang mana, Bang? Aslinya orang Medan, Bang. Medan. Nah, Wow. Mungkin nggak nampak ya Medannya atau gimana. Pulang kampung dong, Bang? Ya, pasti, Bang. Hari Sabtu ini saya pulang udah kampung. Udah Jadi, pesan tiket juga. Jadi sebelum pulang podcast dulu ya. Nah, itu dia. Bang. Kita selesaiin dulu nih. Oke, Bang, pertanyaan. Ya. BPJS itu apakah wajib untuk seluruh warga penduduk Indonesia? Oke, Bang. Jadi BPJS itu memang ada undang-undangnya, Bang, ya. Jadi memang wajib seluruh warga negara Indonesia itu untuk ikut BPJS Kesehatan. Nah, bahkan pun, Bang, untuk yang warga negara asing ini, yang udah 6 bulan dia tinggal di Indonesia itu wajib ikut BPJS. Oh, nah, gitu ya? Seperti itu dia. Jadi, karena sistem BPJS ini, Bang, tolong-menolong. Artinya, iuran yang kita berikan atau yang kita bayarkan setiap bulannya, itu kan kalau dibilang nggak terlalu besar sih, Bang, ya. Iurannya beda lah sama asuransi kesehatan atau asuransi sosial swasta yang lainnya kan, yang mungkin sampai 500.000, 600.000. Tapi dengan BPJS itu bisa mengcover semua penyakit, segala macam penyakit. Nah, seperti itu. Jadi sistemnya tolong menolong, sistemnya kita membantu orang yang sakit. Kalau misalnya kita sehat, alhamdulillah ini ya. Saya sebagai muslim, kalau misalnya saya sehat, alhamdulillah. Karena iuran yang kita berikan itu ya memang untuk orang yang sakit. Di gotong royong itu. Nah, sistemnya dia membantu teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang lagi sakit itu dia. Jadi diwajibkan untuk... Diwajibkan, Bang. Nah, diwajibkan. Pertanyaan mengapa dan kenapa harus diwajibkan? Karena sistemnya gotong royong tadi yang saya gitu sampaikan. Ya? Iya, Bang. Jadi kalau misalnya ambil contoh ya, Bang, ya. Untuk hemodialisa atau cuci darah. Nah, kalau kita ambil ya, Bang, untuk satu kasus hemodialisa itu bisa memakan biaya itu sampai 1,5 juta kalau misalnya kita cuci darah. Nah, bayangkan untuk pasien hemodialisa yang mungkin 1 minggu itu bisa sampai 3 kali, Bang, cuci darah. Kita anggap aja lah 1,5 juta kan, kali 3, 4,5 juta, itu 1 minggu. Dikali 4 minggu 1 bulan. Nah, itu udah berapa uangnya? Nah, bagaimana cara pemerintah menutupin untuk itu? Ya, dengan subsidi silang atau saling gotong royong antar sesama masyarakat. Nah, makanya konsepnya seperti itu, Bang, asuransi sosial. Saling tolong menolong, saling tolong menolong itu ya. Saling gotong royong. Nah, kalau memang seluruh warga Indonesia diwajibkan untuk BPJS, nah tentu peserta yang disebut peserta BPJS-nya tentu punya hak dan kewajiban. Benar. Nah, hak dan kewajiban peserta itu apa aja, Pak? Nah, untuk haknya sendiri ya, Bang, ya. Kalau misalnya kita mendaftarkan diri kita beserta keluarga, kita bisa mendapatkan kartu. Tapi kartu sekarang itu ada 2, Bang. Jadi ada kartu fisik sama kartu digital. Kartu fisik sama digital. Kartu digital. Dan era sekarang era reformasi, era digitalisasi, Bang. Juga kita sekarang musim pandemi ya, Bang, ya. Jadi mungkin mengurangi aktivitas peserta untuk datang ke kantor, jadi kita buat ada namanya kartu digital. Nah, kartu digital itu ada di aplikasi Mobile JKN, Bang. Jadi tidak perlu nanti si pesertanya datang ke kantor untuk cetak kartu, tetapi itu langsung kita mengunduh aplikasi Mobile JKN, kita nanti mengaksesnya, nanti di situ ada kartu digital dan bisa dipakai untuk berobat di rumah sakit ataupun di klinik. Nah, itu. Yang kedua mungkin hak peserta itu ya kalau misalnya peserta ada keluhan atau mungkin ada saran, kritik itu bisa disampaikan ke BPJS Kesehatan. Nah, untuk yang kedua ini juga sama. Kalau misalnya Abang misalnya nih ada contoh atau mungkin ada keluarga nih yang mungkin ada pernah berobat dengan BPJS tetapi mungkin ada pengalaman mungkin yang kurang mengenakan atau mungkin yang kurang sesuai lah dengan apa yang kita harapkan. Nah, di situ di Mobile JKN itu kita bisa mengakses untuk pemberian informasi atau pengaduan, Bang. Jadi itu hak peserta. Iya, itu termasuk hak peserta. Jadi itulah hak dari peserta. Selanjutnya untuk kewajiban peserta ya, Bang, ya. Namanya kewajiban pasti ada hubungannya dengan iuran nih. Nah,
Iuran ini memang setiap bulannya memang disarankan untuk setiap bulannya dibayar sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Sesuai dengan masing-masing kelasnya. Contohnya misalnya kelas 1 Rp150.000 per bulan per orang, kelas 2 Rp100.000 per bulan per orang, dan kelas 3 itu Rp35.000 per bulan per orang. Nah, seperti itu. Kewajiban dan hak-haknya, Bang. Secara garis besarnya seperti itu, Bang. Seperti itu. Iya. Nah, Bang, kita tahu nih di kemarin kan masa pandemi. Iya. Tentu untuk pengumpulan massa kan orang ke kantor ramai-ramai kan kita hindari ada. Apalagi saya biasa lewat ke kantor BPJS Kota Singkawang tuh rame, Bang, ya? Iya, ngantri, Bang. Ngantri ya, benar. Nah, jadi kalau ngantri kita kan harus jaga jarak, social distancing dan lain sebagainya. Nah, di masa pandemi itu adakah program baru supaya membuat tidak ada antrian panjang di kantor gitu? Nah, inilah, Bang, yang mau saya sosialisasikan juga kepada masyarakat ya, Bang, ya. Jadi BPJS Kesehatan sendiri ini ada beberapa pelayanan. Yang pertama itu pelayanan fisik ya. Kita tahu pelayanan fisik itu seperti ya kita datang ke kantor cabang, datang ke MCS ataupun NPP, itu pelayanan fisik. Sementara pelayanan non fisik kita ada Mobile JKN seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi Mobile JKN ini banyak gunanya, Bang. Selain untuk mungkin tadi untuk kartu digital, untuk pengaduan, juga nanti bisa untuk pendaftaran peserta baru. Itu bisa di Mobile JKN. Peserta baru. Bisa, Bang, di Mobile JKN. Yang penting kita memiliki nick yang nicknya itu sudah padan Dukcapil. Nah, itu saja sih nanti apanya. Nanti ada informasi-informasi tambahannya mungkin tentang hak dan kewajibannya juga nanti ada. Selanjutnya kita ada namanya Pandawa, Bang. Oke, Bang. Sebelum Pandawa ini, Mobile JKN. Nah, iya, berarti Mobile JKN itu aplikasi ya? Aplikasi, Bang. Aplikasi yang diunduh di smartphone kita ya? Iya, smartphone. Nah, berarti di aplikasi itu bisa diunduh di Android atau bagaimana? Bisa di Android, bisa di iOS, Bang. Bisa diunduh. Jadi tinggal kita download aja, nanti kita harus registrasi ya, Bang, ya. Tapi registrasi dulu, masukkan nomor NIK, sama nanti ada kode OTP nanti yang dikirimkan ke email ataupun nanti ke SMS. Seperti itu dia. Jadi kalau misalnya di aplikasi Mobile JKN itu, misalnya saya peserta nih, saya bisakah menentukan fasilitas kesehatan mana yang saya pilih, mau dengan dokter apa? Nah, apakah ada fitur di situ? Nah, ini juga, Bang, di Mobile JK ini banyak fitur-fitur yang bisa ditawarkan untuk peserta BPJS Kesehatan. Nah, salah satunya yang Abang sebutkan tadi, perubahan fasilitas kesehatan. Jadi kalau fasilitas kesehatan mungkin selama ini kan orang datang ke kantor kan, mungkin dia pengen berubah klinik atau puskesmas tempat dia berobat. Jadi itu bisa dari Mobile JKN, Bang. Bisa. Nanti dari menu perubahan data. Dan nanti di menu perubahan data nanti kita bisa tentukan sendiri, Bang, kita mau ke klinik atau puskesmas yang mana. Contohnya misalnya yang dekat sama domisili, misalnya kita pindah ya, Bang, ya. Awalnya mungkin di Sambas, pindah ke Singkawang. Nah, kita mau berubah nih paskesnya. Berarti perubahan data ya? Iya, perubahan data. Nanti efektif berlakunya mulai tanggal 1 bulan depannya, Bang. Nah, seperti itu dia. Perubahan data. Juga ini yang terbaru, Bang, kita ada namanya antrian online, Bang. Antrian online. Nah, antrian online itu kalau misalnya kita sudah terdaftar nih di BPJS Kesehatan dan kita misalnya mau berobat ya, contohnya berobat di klinik atau di puskesmas yang kita pilih nih. Nah, mungkin kalau yang manual ya, Bang, kita datang ke klinik, ke puskesmas ramai ya. Jadi mungkin ada antrian sampai 50 orang. Kita misalnya nomor 49 nih. Capek ya? Nah, capek, Bang. 3 jam mungkin kita bisa nunggu di situ kan. Nah, semenjak ada antrian online ini, Bang, kita nanti bisa melihat berapa sih nomor antrian berapa sih kita yang misalnya yang sudah dilayani dan yang belum dilayani nomor antrian berapa. Nanti jadi kita bisa mengatur waktu gitu ya, Bang. Jadi kalau misalnya contohnya jam 5 kita dilayani. Nah, jam 4 itu kita bisa udah pergi dari rumah untuk ke klinik gitu. Jadi nggak perlu lagi kita nunggu dari jam 1 siang. Gitu, Bang. Banyak manfaatnya, Bang. Berarti sebenarnya di Mobile JKN itu kalau kita mau bahas ini nggak habis ya. Banyak ya. Nah, banyak. Mungkin episode yang lain, Bang. Nah, mungkin di kesempatan ini mungkin bagi pendengar, penonton setia Bongkar mungkin bisa nanti di-download ya. Iya. Boleh diulang Mobile JKN, Bang. Mobile JKN. Oke. Mobile JKN. Nah, selain Mobile JKN, Bang, ada apa? Fitur apa atau program apa? Nah, ada satu lagi kita namanya Pandawa, Bang. Pandawa. Jadi itu seperti pendaftaran dia dari WhatsApp ya, Bang, ya. Jadi di Pandawa itu ya sama seperti layanan di kantor cabang, Bang. Bisa perubahan data,
bisa pendaftaran baru, bisa perubahan kelas, bisa perubahan misalnya nama, alamatnya berbeda, atau misalnya tanggal lahirnya berbeda. Itu bisa dilakukan di Pandawa. Jadi Pandawa ini sistemnya dari WA, Bang. Kenapa kita buat WA? Karena WA ini lebih familiar untuk orang di Indonesia ya, Bang ya. Karena kalau kita lihat mungkin dari medsos yang mungkin banyak diinstal di masyarakat Indonesia, mungkin terutama Facebook sama WA kan. Dan WA ini ya, jadi di situ kita macam ada frontliner, Bang. Frontlinernya itu di kantor cabang masing-masing. Dan nomor aksesnya sekarang itu dan nomor akses nasional. Nasional? Ya. Maksudnya satu nomor? Satu nomor. Kalau dulu itu masih masing-masing cabang, Bang. Tapi setelah bulan Februari kemarin, kita udah dijadikan satu nomor nasional. Jadi misalnya saya sekarang di Sumatera. Nomornya sama dengan yang di Singkawang. Mau di Papua, mau di Sulawesi. Sebelumnya nomornya beda ya? Sebelumnya per masing-masing cabang berbeda nomornya, Bang. Nah, tapi sekarang udah disatukan, semua terintegrasi. Jadi nanti dari pusat yang mengatur di daerah mana yang mengerjakan datanya tersebut. Pandawa itu sebenarnya kepanjangan dari apa sih, Bang? Pendaftaran administrasi dari WA. Berarti pendaftaran dari WA. Nah, itu Pandawa ya. Berarti memang aksesnya dari WA saja. Aksesnya dari WA saja. Karena mungkin bagi peserta, maaf kata, mungkin ada yang agak lanjut usia, mungkin nggak agak susah menggunakan mobile JKN, mereka bisa pilih ke WA ya. Bisa, jadi WA kan lebih familiar ya, Bang ya, lebih gampang mungkin untuk mungkin orang-orang yang tua ya, Bang, yang lebih apa. Jadi seperti itu. Jadi kanal-kanal layanan kita kenapa kita buat banyak, Bang? Karena memang untuk memudahkan masyarakat. Karena kalau misalnya satu kanal itu kita buka, ya otomatis kan masyarakat mengaksesnya ke situ semua kan, dan kita takut misalnya entah sistemnya lagi error atau apa. Ya jadi ada pendaftaran di tempat lain atau melalui apa lain. Jadi kalau di Singkawang tadi yang Abang sebutkan dari handphone, dari smartphone kan JKN Mobile dan Pandawa. Kalau yang selain di kantor, ada nggak pelayanan yang tatap muka di tempat lain? Untuk yang pelayanan tatap muka, ada dua, Bang, kalau di Singkawang ini. Kita ada namanya MCS, Mobile Customer Service. Jadi kalau MCS apa itu... MCS, Bang. Kepanjangannya apa? Mobile Customer Service. Jadi di situ kita jemput bola nih, Bang, ceritanya. Jadi kalau MCS ini, Bang, memang kita berpindah-pindah tempat. Khusus mungkin bulan Ramadan ini karena puasa ya, Bang ya, kita mungkin berhenti 1 bulan. Tapi nanti setelah puasa nanti kita kembali lagi. Jadi terakhir itu kita di bulan 3 itu kita di kantor Kecamatan Singkawang Tengah dan Singkawang Selatan. Nah, kita buka di situ. Tapi ini dia pindah tempatnya. Pindah tempat, Bang. Jadi setiap bulan nanti kita mengikuti lah mana mungkin peserta yang ramai datang ke kantor. Nah, disitulah kita buka pendaftaran. Selain MCS, Bang? Selain MCS ada satu lagi, Bang, namanya MPP, Mall Pelayanan Publik. Yang ada Pelayanan Publik. Yang ada di Grand Mall Singkawang. Nah, itu kan Mall Pelayanan Publik kan bekerja sama dengan BPJS. Iya, dengan Dinas Penanaman Modal ya, Bang ya. Banyak institusi yang bergabung di situ. Nah, kita juga ada buka di situ, Bang. Jadi kalau di situ kita buka memang dari siang sih, dari jam 1 sampai dengan jam 3 kalau hari biasanya. Sudah luar biasa ya, jemput bolanya ya. Jemput bola, harus seperti itu, Bang. Zaman sekarang harus seperti itu. Tadi Abang sudah sempat sebut iuran. Itu kan kewajiban dari peserta. Nah, boleh diulang, Bang, agak pelan. Kalau iuran untuk tahun 2022 ini apakah ada perubahan untuk kelas 1, 2, dan 3-nya? Nah, kalau untuk iuran ya, Bang ya, untuk yang mandiri nih, Bang, berarti. Jadi untuk yang mandiri kelas 1 itu 150.000. 150.000 per bulan per orang. Kelas 2 itu 100.000 per bulan per orang. Dan kelas 3 35.000 per bulan per orang. Nah, itu dia. Iuran. Bang, kalau mau bicara iuran tidak bisa dipungkiri pasti ada tunggakan. Iya, benar. Nah, kalau kasus yang ada di BPJS Singkawang tuh biasa tunggakan tuh karena apa? Banyak sih, Bang ya. Kalau misalnya di bidang keuangan ini, Bang ya, kita cerita di bidang keuangan. Saya juga sering mendengar dari teman-teman di bidang keuangan nih, Bang. Jadi tunggakan itu banyak sih kasusnya, terutama karena pandemi ini, mungkin karena ekonomi ya, Bang ya. Jadi mungkin yang selama ini ada usaha, tiba-tiba karena pandemi usahanya berhenti, jadi mungkin ada tunggakan di situ. Juga karena yang tahun-tahun sebelumnya kan ada kenaikan premi ya, Bang ya. Yang sekarang itu yang tadi saya sebutkan. Baru itu ya. Jadi seperti itu. Banyak sih, Bang. Alasan mengapa masyarakat itu mungkin
tidak membayar atau belum membayar BPJS Kesehatan. Salah satunya itu karena mungkin efek pandemi juga itu mempengaruhi ekonomi masyarakat. Itu dari sisi ekonominya. Iya, benar. Ada nggak kalau peserta, contohnya dia dapat bantuan sosial dibuatkan, didaftarkan jadi peserta, setelah itu dia nggak tahu nih, contohnya nanti dia ada nunggak. Ada nggak kasus seperti itu? Kalau misalnya Bang ya, di BPJS ini kalau misalnya peserta terdaftar, pastikan peserta tersebut melakukan pendaftaran atau datang ke kantor kita nih. Enggak, kan saya pernah dengar dulu ada yang pernah dibikinkan kartu pesertanya enggak ke kantor, ada nggak? Kalau dulu ya 2014 kemungkinan ada Bang, 2014 dulu. Karena saya ada ketemu teman, dia dibuatkan kartu, istilahnya dia dicuekin, ternyata setelah itu dia ada tunggakan. Kadang gini Bang, yang banyak seperti ini. Contoh ya Bang ya, itu kan daftar BPJS itu satu keluarga nih. Jadi yang daftar ini contohnya anaknya. Dia mau daftar satu keluarga. Mungkin dia nggak infokan ke orang tuanya nih. Nah, tiba-tiba mungkin si orang tua mau daftar BPJS nih. Rupanya sudah ada tunggakan. Si anak tadi mungkin nggak bilang. Dia nggak diinfokan. Iya, karena banyak yang seperti itu sih Bang. Ada juga kasus seperti itu. Ada itu. yang kasus seperti itu. Atau mungkin gini, sama seperti yang tadi kan. Jadi si peserta ini harusnya sudah keluar dari kakaknya kan. Kita mendaftar itu berdasarkan kakak nih Bang. Kalau secara apanya dia harusnya sudah pisah kakak nih dari orang tuanya karena sudah menikah. Tapi dia tidak mengurus kakak, masih gabung sama orang tuanya seperti tadi juga. Jadi itu datanya masih jadi satu. Dan kalau misalnya ada yang di satu keluarga tersebut mau daftar, itu kita ketahuan itu berapa tunggakannya Bang. Jadi mungkin komplainnya biasa di situ. Nah, gitu. Khusus ini untuk warga yang boleh dibawa tanda kutip yang agak kekurangan atau miskin. Dia punya tunggakan, itu ada solusi nggak buat peserta yang seperti itu? Nah, jadi gini Bang, di BPJS Kesehatan itu sebenarnya Bang, tunggakan itu hanya maksimal itu 2 tahun. 2 tahun. Nah, jadi contohnya nih, si peserta ada menunggak itu 3 tahun atau 4 tahun. Nah, yang dibayarkan dia itu hanya cukup 2 tahun, ditambah 1 bulan berjalan, artinya 25 bulan yang dibayarkan si peserta. Kalaupun misalnya, mohon maaf ya Bang ya, si peserta tersebut misalnya tidak mampu atau tergolong orang yang susah, nah dia bisa mengajukan nih Bang, mengajukan datanya ke Dinas Sosial untuk yang dapat dari pemerintah. Atau PBI ya, penerima bantuan iuran. PBI, penerima bantuan iuran. Nah, nanti si peserta tersebut mengajukan ke Dinas Sosial, baru nanti dari Dinas Sosial, kalau memang direkomendasikan, mereka akan memberikan data ke kita untuk dialihkan ke PBI. Nah, tapi dengan catatan, ya tunggakan yang dia punya itu ya tetap mengikut Bang. Mengikat di situ ya. Karena itu memang kewajiban dari PBI pesertanya. itu artinya iurannya lebih murah atau gimana? Kalau PBI itu kan setara dengan kelas 3 Bang. Pemerintah itu membayar 42.000 per orang. Jadi bukan berarti, mungkin banyak masyarakat ya menganggap bahwasannya PBI itu gratis dan tidak sesuai, mungkin tidak sama dengan pelayanan yang mandiri ya. Contohnya Bang ya, itu tidak seperti itu. Karena PBI itu juga dibayar oleh pemerintah sebesar 42.000 per orang per Maksudnya bulan. PBI itu kan dibayar pemerintah 42.000. Iya. Pesertanya gratis. Pesertanya gratis, Bang. Tetap pesertanya gratis, tetapi ya tetap pemerintah yang membayarkan. Artinya di sini ada subsidi dari pemerintah. Tapi dia dimasukin di kelas 3 ya. Kelas 3, Bang. Nah, dengan catatan itu, Bang, untuk yang PBI nih, untuk yang mandiri, dia harus kelas 3 memang. Karena kalau kelas 3 kan mungkin tergolong ya, Bang ya, untuk yang kurang mampu. Jadi kalau misalnya dia mandirinya kelas 1 atau kelas 2, itu dia udah nggak bisa mengajukan lagi untuk dinas sosialnya. Gitu. Bang, misalnya contohnya nih, saya rencana mau kerja luar negeri nih. Sekarang saya sudah ada jadi peserta BPJS, tapi saya ada rencana pengen kerja ke luar negeri. Nah, bagaimana Bang untuk hal seperti ini? Nah, nanti kalau misalnya Abang, contohnya Bangnya bekerja di luar negeri, itu nanti bisa dinonaktifkan sementara BPJS-nya, Bang. Dinonaktifkan sementara. Iya, dinonaktifkan sementara sampai nanti Abang kembali lagi ke Indonesia. Iya, itu baru nanti diaktifkan kembali. Berarti selama nonaktif itu iurannya tidak jalan ya? Kita bayar sampai dengan bulan kapan kita mau dinonaktifkan. Jadi contohnya misalnya Bang ya, bulan ini Abang lapor nih. Dan tunggakan itu atau iuran itu harus dibayar sampai dengan bulan ini. Baru Abang lapor ke kantor,
kita proses datanya, kita matikan sementara, baru itu tidak berjalan lagi tunggakannya. Sampai nanti abang kembali lagi ke Indonesia dan abang melapor ke kita, baru kita aktifkan kembali. Itu yang jeda waktu tersebut itu nggak ada keluar tagih. Setelah lapor kembali ke Indonesia, iurannya jalan lagi seperti biasa. Seperti biasa. Nah, mungkin ada yang bertanya, karena ekonomi itu atau karena hal lain, peserta yang sudah terdaftar menjadi peserta BPJS, apakah bisa berhenti menjadi peserta, Bang? Nah, iya. Banyak ini, Bang. Pertanyaan yang sering saya dengar nih, Bang, ya. Di masyarakat, saya sosialisasi ke kelurahan, kecamatan, ke badan usaha, juga banyak menanyakan bagaimana caranya untuk berhenti BPJS gitu ya, Bang. Jadi berhenti ini dalam tanda kutip ya, Bang, ya. Berhenti ini artinya mungkin masyarakat menganggapnya berhenti itu memang udah keluar ya. Artinya keluar nggak ada bayar apa-apa lagi ya. Nah, jadi kalau di kita, Bang, mohon maaf ini, untuk berhenti itu ya ada satu kata, itu meninggal. Nah, meninggal. Kalau meninggal itu memang kita hentikan datanya. Sama mungkin yang tadi keluar negeri ya itu berhenti sementara. Nah, yang ada di kita itu, Bang, peralihan segmen. Artinya misalnya gini, si masyarakat mungkin awalnya dia mandiri ya, Bang, ya. Mandiri, terdaftar mandiri, kelas 3, ada rezeki dia dapat pekerjaan. Dan setelah dia dialihkan ke perusahaan, nah itu datanya yang dari mandiri itu dialihkan ke perusahaan. Artinya dia tidak membayar secara individu lagi, Bang. Ditanggung perusahaan. Ditanggung perusahaan, nanti dipotong dari gajinya. Nah, itu yang peralihan itu yang kami sebut dengan mutasi atau migrasi data. Bukan dimatikan, kita memang keluar gitu ya, Bang, yang nggak seperti itu. Jadi peserta kalau sederhananya sudah terdaftar tidak bisa keluar lagi yang bisa dialihkan, Bang. yang bisa hanya dialihkan ke pesertaannya menjadi kepesertaan segmen yang lainnya. Gitu. Ya. Informasi ini sangat luar biasa. Sebenarnya sebagai warga Indonesia kita sangat bersyukur. Ada BPJS tadi yang disebut Pak Dimas. Ada yang cuci darah, itu sekian uang kan banyak. Benar, Bang. Tapi kita tidak bisa pungkiri, Bang, dari keunggulan-keunggulan yang Abang sebutkan, program-program dari BPJS, tentu BPJS punya kekurangan. Nah, kekurangan yang biasa ditemukan itu katanya sejak dari awal sudah ada tanda kutip ada masalah ya, Bang, ya. Misalnya kita sudah daftar, kartu itu baru bisa aktif setelah satu pekan. Padahal 15 hari, Bang. 15 hari ya? 14 hari. 14 hari. Atau 2 pekan ya? 2 pekan ya? 2 pekan. Wah, informasi yang saya dapat 1. Berarti 2 pekan. Nah, masalahnya begini, untuk menunggu 2 pekan itu, ini peserta sudah sakit. Bagaimana, Bang? Jadi gini, Bang, ya. Prinsip dari asuransi sosial ini sebenarnya kita sedia payung sebelum hujan, Bang. Artinya ya kita harus menyediakan dulu asuransi kesehatan sebelum kita sakit, Bang. Karena kalau kita sakit, Bang, kita nggak tahu kapan akan terjadi sakit. Contoh, kita sekarang masih sehat nih. Belum tentu nanti malam kita masih sehat. Bisa saja kita sakit, demam atau bagaimana kan. Jadi sebelum kejadian kita sakit ya kita harus proteksi diri kita, Bang, dengan mendaftar BPJS Kesehatan. Makanya kita buat 14 hari untuk masa pendaftaran tersebut baru bisa dibayar. Supaya ya kesadaran masyarakat untuk memang ikut, karena ini wajib ya, Bang, ya. Ada undang-undangnya ikut untuk wajib mengikuti BPJS Kesehatan sebelum kita sakit. Jadi kita tercover sebelum kita sakit. Berarti ini kita buka pemikiran masyarakat. Benar. Sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Kadang kita punya punya kebiasaan kultur sudah mau pakai baru pakai. Nah, itu yang banyak kejadian, Bang. Berarti itu aturan ya, Bang, ya? Undang-undang ya? Memang itu ada aturannya. Nah, ada juga yang bertanya, untuk menggunakan BPJS ada jenjangnya, Bang. Misalnya harus ada rujukan ke rumah sakit, puskesmas, baru ke dokter spesialis dan lain sebagainya. Nah, bagaimana, Bang? Nah, jadi gini, Bang, untuk rujukan berjenjang nih, Bang. Sebenarnya rujukan berjenjang itu aturannya sudah ada dari Kementerian Kesehatan, Bang. Namanya Permenkes nomor 1 tahun 2012. Nah, di Permenkes nomor 1 tahun 2012 itu di situ sudah diatur, Bang, bagaimana mekanisme rujukan berjenjang. Artinya di pasal 6 itu yang saya baca ini dari Permenkes, di situ ada disebut pemerataan, Bang. Nah, mungkin atas dasar itulah, Bang, kalau kita, mungkin ini secara pribadi saya, Bang, ya, asumsi saya secara pribadi jadi seperti ini. Rumah sakit kan mungkin nggak sebanyak sama masyarakat yang mau berobat, Bang. Pasiennya. Nah,
Artinya contoh misalnya rumah sakit satu mungkin pasiennya 1.000. Nah, bagaimana mungkin kalau misalnya tidak dibuat rujukan berjenjang, ya pastinya kan mungkin 1.000-2.000 orang akan masuk ke satu rumah sakit yang sama. Nah, itu kan juga menjadi masalah juga, Bang. Nah, kalau kita pikir-pikir mungkin dari segi itulah mungkin dibentuknya Permenkes supaya diadakan pemerataan. Dan untuk rujukan ini memang lebih diapakan untuk vaskes yang terdekat dari rumahnya, Bang, atau domisilinya. Ya karena apa? Ya karena mungkin memudahkan masyarakat, Bang. Artinya contohnya misalnya kita sakit nih tiba-tiba. Vaskes kita itu nanti tiba-tiba kan di rumah sakit, mungkin contohnya Ajis ya, Bang ya. Kan dekat sama domisili kita. Jadi akses kita untuk ke situ tuh lebih gampang daripada kita mungkin akses ke Vincent ya. Contohnya misalnya rumah saya di Jalan Tani, Bang. Kan lebih dekat ke Ajis daripada ke Vincent. Nah, seperti itu. Jadi dari seperti itu pemerataan juga mungkin diadakanlah Permenkes nomor 1 tahun 2012. Artinya rujukan itu memang dia ada jenjangnya. Kelas rumah sakit juga ada jenjangnya, Bang. Ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C, dan kelas D gitu. Untuk kelas C sama kelas D ini mungkin polinya nggak selengkap dengan kelas B dan kelas A ya, Bang ya. Contohnya kalau misalnya di kelas A atau di kelas B itu kan ada poli namanya poli penyakit jantung atau poli jantung. Nah, itu udah subspesialistik. Jadi di rumah sakit tipe C, tipe D itu belum ada, Bang. Nah, makanya ada kelas-kelas juga rumah sakitnya. Makanya mungkin pemerintah membuat seperti itu juga karena contoh nih, misalnya kita demam nih, Bang. Kita demam. Demam yang mungkin ya demamnya nggak terlalu ini ya, Bang ya. Mungkin demam-demam biasa atau apa. Mungkin kalau nggak ada rujukan berjenjang, semua peserta langsung ke rumah sakit pada saat yang sama, itu mungkin ada 1.000 atau 2.000 orang yang mengakses rumah sakit tersebut. Nah, itu jadi masalah juga, Bang. Tapi pertanyaan sebaliknya, Bang. Tadi kan demam biasa. Nah, kalau tiba-tiba ada yang gawat darurat gimana, Bang? Nah, khusus untuk gawat darurat itu bisa langsung ke rumah sakit, Bang. Jadi tanpa rujukan? Tanpa rujukan. Dengan kondisi memang gawat darurat ya, Bang ya. Contohnya misalnya demam udah lebih dari 38 derajat atau 39 ya. Itu kan tergolong itu demam tinggi, misalnya muntah darah, ataupun misalnya pingsan atau serangan jantung, itu kan nggak bisa kita Bang, langsung itu harus dibawa di vaskes terdekatnya, rumah sakit terdekatnya. Itu memang pengecualian, Bang. Pengecualian untuk itu. Untuk yang berat itu ya. Iya, benar. Nah, rujukan ke lembaga kesehatan itu katanya terbatas, hanya boleh pilih salah satu vaskes. Dan dirasa tidak fleksibel. Nah, kalau vaskes kan ada 2 ya, Bang ya. Vaskes tingkat pertama itu klinik sama dengan puskesmas. Nah, yang vaskes lanjutannya itu rumah sakit. Mungkin kalau untuk vaskes pertama itu memang kita harus memilih nih satu klinik atau satu rumah sakit, satu puskesmas. Gitu kita mendaftar, kita harus memilih kita mau terdaftar di klinik mana atau di puskesmas mana. Nah, nanti dari puskesmas tersebut atau dari klinik tersebut, kalau memang kita butuh rujukan nih, Bang, untuk ke rumah sakit atau spesialistik, nah itu yang dari klinik sama puskesmas yang nanti merujuk ke rumah sakit. Nah, seperti itu dia jenjangnya seperti itu, Bang. Yang dibilang rujukan berjenjang itu seperti itu. Jadi ada memang level-levelnya sesuai dengan mungkin kondisi si pasiennya gitu, Bang. Nah, ini yang klasik, Bang. Katanya antrian panjang. Terus misalnya untuk jadwal operasi harus, kadang ada yang saya baca di media, ada yang harus nunggu berbulan-bulan, Bang ya. Bagaimana ini, Bang? Nah, inilah, Bang, kita buat sistem namanya Mobil JKN tadi. Kita kan ada antrian online, Bang ya. Jadi di antrian online itu, ya contohnya misalnya kita mau berobat nih ke klinik atau puskesmas. Kalau misalnya kita masih manual nih, Bang, mungkin kita kan akan datang pagi nih untuk ngambil ini dulu ya, nomor antrian dulu kan, mereka ada antriannya, mungkin dilayani di jam 1 atau jam 12 tergantung dengan banyaknya si pasien atau peserta di klinik tersebut. Sementara kita menggunakan aplikasi antrian online, itu kan kita bisa tahu ini berapa nomor antrian yang mungkin sudah dipanggil atau yang belum. Jadi kita bisa jeda waktunya. Nah, jeda waktu itu kita bisa di rumah dulu kan, mempersiapkan diri sampai dengan mungkin pas waktunya sudah dekat nomor antrian kita datang ke klinik. Begitu juga untuk operasi. Di antrian online itu juga ada sistem rujukannya, Bang. Jadi nanti rujukannya secara online juga. Jadi kita dari klinik nanti ada keluar rujukan online di aplikasi tersebut untuk jadwal operasi apa segala macam, di situ ada jadwalnya.
Oke, kalau untuk antrian panjang sih bagus mobile JKN. Berarti kita bisa daftar dulu, kita tentukan waktunya kapan, ada jedanya, kita antriannya nggak numpuk di rumah sakit. Tapi yang operasi nih Bang, Iya. kan misalnya udah mau operasi nih, apakah itu karena fasilitas kesehatan Bang? Nah, kalau operasi memang ya kadang daftar tunggu itu panjang ya Bang ya. Karena memang kalau saya baca di media ada yang sampai berbulan-bulan. Ada keterbatasan dari SDM-nya juga kan Bang, dokter juga mungkin fasilitas kesehatannya juga terbatas. Itu yang saya bilang tadi. Ini kita sistemnya berjenjang, kita mungkin masih merasakan seperti itu. Bagaimana kalau sistemnya nggak dibuat berjenjang nih Bang? Satu rumah sakit bisa diakses 1.000 orang yang mau operasi di rumah sakit tersebut. Nah, itu lebih gawat lagi Bang. Makanya inilah mungkin dibuat sistem berjenjang itu supaya mungkin menghindari ya. Untuk kedepannya kan kita ini terus Bang bekerja sama dengan rumah sakit ini, terus kita evaluasi juga nanti kalau misalnya ada rumah sakit baru yang mau kerja sama dengan BPJS, kita welcome. Jadi nanti kita ada timnya yang nanti credentialing untuk masalah administrasinya. Artinya semakin banyak rumah sakit semakin baik ya. Nah, seperti itu sih Bang. Seperti itu ya. Nah, artinya kan makin luas juga akses layanan ya masyarakat ya Bang. Nah, Bang, misalnya untuk peserta, contohnya saya sering tugas keluar kota nih atau luar daerah. Katanya misalnya sewaktu-waktu saya sakit di luar kota nih, untuk peserta BPJS kadang agak sulit untuk mengakses BPJS di luar kota. Bagaimana nih Bang? Nah, di BPJS sendiri Bang, itu memang Vaskes kan bisa dirubah Bang. Tadi yang saya sebutkan di awal, Vaskes bisa dirubah di mobile JKN nih. Ya, kalaupun misalnya tidak dirubah di mobile JKN, itu nanti kita bisa dikasih 3 kali berobat di Vaskes yang kita sekarang berada. Contohnya misalnya sekarang kita di Singkawang nih, terus kita ditugaskan misalnya ke Pontianak nih Bang. Di Pontianak kita sakit, jadi 3 kali kita masih bisa dilakukan perobatan di klinik atau puskesmas yang terdekat. Kalau emergensi ya masuk aja ke rumah sakit gitu, itu nggak ada masalah kan tanpa rujukan nih. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita kira-kira lama Bang, misalnya sebulan, 2 bulan di Pontianak, kita nggak balik ke Singkawang, lebih bagus Vaskesnya kita rubah dengan mobile JKN. Nah, itu nanti setelah dirubah di mobile JKN, nanti kan kita bisa mengakses Vaskes yang ada di sana sesuai dengan yang kita inginkan. Berarti kita harus lebih lebih aware lah ya. Sebenarnya kita juga harus lebih aware ya Bang ya. Karena memang ini karena dari BPJS sudah siapkan sistemnya, apalagi di smartphone di tangan kita. Udah ada semua ya Bang. Tinggal kita bisa mengedukasi peserta BPJS khususnya di Singkawang. Benar. Bang, ada yang juga mengeluhkan nih katanya pembayaran biaya pengobatan dan tidak ditanggung semuanya oleh BPJS, dan untuk penyakit tertentu juga tidak. Nanti ini gini Bang ya, untuk penyakit yang tidak ditanggung itu kan memang ada, bukan penyakit sih, kondisi. Contohnya misalnya kita kecelakaan lalu lintas nih, kecelakaan lalu lintas itu kan ada jasa harja Bang, ada jasa harja. Jadi nggak, artinya kan sama-sama pemerintah kita Bang, BPJS Kesehatan, jasa harja. Juga BPJS Tenaga Kerja, kan ada masing-masing ranahnya. Jadi kalau misalnya kecelakaan lalu lintas, nah itu memang kita melapor dulu ke polisi. Jadi dari laporan polisi itu nanti ketahuan kalau misalnya dia artinya kecelakaan tunggal itu tanpa ada penyebab, misalnya kita tunggal nabrak lubang Bang, masuk lubang atau gimana kan. Nah itu nanti ranahnya BPJS. Tetapi kalau udah namanya kecelakaan ganda yang melibatkan ada kendaraan lain, nah itu ranahnya ke jasa harja. Nah seperti itu. Juga ada kalau misalnya itu yang nggak ditanggung, contohnya kalau misalnya yang sakit yang diakibatkan oleh kegiatan yang ekstrim. Contohnya misalnya kita suka panjat tebing nih Bang, itu kan termasuk kegiatan ekstrim tuh, olahraga ekstrim. Kita jatuh, nah itu tidak ditanggung. Termasuk untuk narkoba, penggunaan alkohol itu juga nggak kita tanggung. Selain dari itu, selama masih indikasi medis itu ditanggung BPJS Kesehatan Bang. Kalaupun misalnya nanti ada di masyarakat, mungkin yang ada dibebankan iur biaya dari mungkin pelayanannya ya Bang ya, itu nanti bisa lapor di mobile JKN atau bisa lapor di rumah sakit, juga ada petugas BPJS Kesehatannya gitu. Jadi nanti dilapor, nanti kita feedback ke rumah sakit, kita selesaikan nanti di situ. Oke. Gitu sih Bang. Nah, yang tadi saya bilang kan semua persepsi dari masyarakat. Katanya
persepsi ada perbedaan pasien BPJS dengan pasien umum. Nah, bagaimana Abang menanggapi ini? Perbedaannya dari segi apa dulu nih, Bang? Ya, layanannya, Bang. Kalau layanan ya BPJS sama pasien BPJS ini kan ada kelas-kelasnya, Bang, ya. Kelas 3, kelas 2 dan kelas 1. Kadang begini, Bang, dibilang kalau pasien umum lebih diutamakan, lebih cepat. Pasien BPJS agak telat, seperti itu. Ya, kita sering mendengar juga sih seperti itu, Bang. Cuma memang gini, Bang. Kita ini asuransi sosial, kita butuh masukan dari masyarakat. Buat apa? Supaya buat kedepannya kita memperbaiki diri, Bang. Jadi, kenapa kita membuat mobile JKN itu masyarakat bisa melakukan pelaporan di situ? Itu supaya memudahkan masyarakat. Apapun mungkin yang masyarakat keluhkan, itu kan akan masuk ke kita, nih, Bang. Dulu, kita tampung, kita olah, dan nanti kita memberikan tanggapan atas hal tersebut. Nah, contohnya untuk rumah sakit atau klinik ya, Bang, yang mungkin dalam tanda kutip nih ada yang kecurangan atau apa segala macam kan. Nah, itu juga kita dari laporan masyarakat dulu nih, Bang. Karena kan kita nggak tahu nih, Bang. Kita sebagai BPJS, kita harus tahu atau ada feedback dari masyarakat. Kalau masyarakat banyak melapor dan juga mungkin ada bukti-bukti yang kuat yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang bisa kita feedback ke klinik ataupun rumah sakit. Jadi dari pihak BPJS sangat berharap kita bisa cross check juga, Bang, ke rumah sakit. Iya, sangat berharap ada kerjasama dengan peserta itu ya, supaya bisa mengevaluasi untuk kedepannya. Iya. Terima kasih Pak Dimas sama-sama, Bang. Prayogi sudah hadir di podcast Ayo Bangga. Terakhir Pak, ada yang mau disampaikan untuk peserta-peserta di Kota Singkawang khususnya? Yang seperti yang kita tadi bahas ya, Bang, ya, panjang lebar kita bahas panjang lebar. Jadi yang memang yang paling yang sekarang ini yang lagi kita galakkan ini aplikasi mobile JKN, Bang. Jadi di aplikasi mobile JKN itu banyak sekali kegunaan yang dapat diterima oleh si peserta ataupun masyarakat. Dari mulai kartu digital, antrian online, bisa mengecek tagihan juga, Bang. Kalau misalnya dia mandiri, Bang, dia bisa ngecek tagihan berapa, mungkin histori pembayaran dia juga bisa dicek. Dia juga bisa melihat ketersediaan tempat tidur juga bisa, Bang. Jadi di rumah sakit itu nanti di mobile JKN kita bisa tahu itu update status bahwasannya misalnya di rumah sakit Ajis udah ada misalnya 100 tempat tidur yang masih bisa masuk pasien di situ. Nah, itu juga ada. Jadi semua yang diperlukan masyarakat itu, Bang, itu ada semuanya di mobile JKN. Jadi sangat memudahkan masyarakat. Ini yang lagi sekarang kita galakkan, kita juga sosialisasi. Tadi pagi saya sosialisasi langsung ke Rumah Sakit Vincent, Bang. Kita langsung ke Rumah Sakit Vincent, kita masuk ke poli-poli yang ada di Rumah Sakit Vincent, langsung kita ajak masyarakat atau pasien langsung, Bang, untuk akses mobile JKN. Dan alhamdulillah ya, ada 40 orang tadi yang udah berhasil untuk download. Nah, kita bantu langsung, Bang. Ada timnya, ada saya 4 orang tadi yang datang langsung ke Rumah Sakit Vincent. Langsung kita download di situ dan kita langsung edukasi si pesertanya seperti itu. Jadi kita pun berharap setelah nanti penonton setia Ayo Bongkar menonton ini, mereka download. Siap. Download itu yang kita harapkan. Mobile JKN. Gitu. Bang, saya baru ingat sekarang. Kemarin saya baru ingat ada program rehab ya. Program rehab tuh bagaimana untuk tunggakan itu? Nah, itu program rehab, Bang. Itu program cicilan. Nah, jadi bagi masyarakat yang mungkin belum ada finansial ya, Bang, ya, untuk membayar secara full. Contohnya misalnya sudah punya tunggakan kan? Ada tunggakan 3 juta atau 2 juta, Bang. Nanti di rehab itu kita bisa menyicil. Dia program cicilan rehab itu. Jadi di aplikasi mobile JKN juga, Bang. Jadi harus download mobile JKN karena dari situ yang bisa melakukan rehab. Nah, kita fokus rehabnya dulu. Itu rehabnya bagaimana, Bang, bayarnya? Jadi pembayarannya nanti di aplikasi itu udah tertera, Bang. By system. By system itu udah tertera berapa yang akan kita bayar setiap bulan. Itu bisa dicicil berapa lama, Bang? Bisa dicicil. Nanti itu bisa per bulan kita cicil. Maksudnya berapa kali? Ada maksimalnya enggak? Kalau maksimalnya sampai dengan tagihannya selesai sih, Bang. Sampai selesai. Maksudnya, yang penting si peserta tersebut itu sudah ada tunggakan lebih dari 3 bulan. Maksud saya mungkin ada batas waktunya 12 kali cicilan atau bagaimana? Ya, sampai dengan ininya selesai. Sampai itunya selesai? Sampai dengan tunggakannya selesai. Berarti semua by system ya? By system. Jadi di mobile JKN itu bisa semua. Bisa dilihat.
untuk tunggakan bisa ya Bang ya. Untuk kartu digital bisa, untuk perubahan data bisa, semua bisa di situ. Makanya praktis. Harapan untuk podcast Ayo Bongkar apa Bang? Ya, saya sangat surprise sih Bang ya, diundang di Ayo Bongkar ini karena ini pengalaman pertama Bang. Untuk podcast saya pengalaman pertama dan podcast ini saya lihat dari yang diundang nih Bang. Ya, tokoh-tokoh yang diundang kan memang tokoh-tokoh yang penting lah di Kota Singkawang. Saya rasa podcast ini nanti ke depannya lebih maju lagi, lebih hebat lagi. Ya, karena tujuan kita memang untuk mengedukasi, memberikan informasi yang penting. Oke. Ya. Terima kasih Pak Dimas Prayogi sudah hadir di Ayo Bongkar. Salam sehat dan sukses. Terima kasih Bang. Salam sehat. Oke.